Selamat siang, selamat pagi, selamat malam anak-anakku sekalian. Melanjutkan video yang sebelumnya, kita akan membahas masih tentang logika matematika ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pernyataan berkuantor, dan sekaligus kita akan membahas sedikit tentang penarikan kesimpulan. Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan pernyataan ya? Yaitu pernyataan itu adalah kalimat matematika yang sudah memiliki atau sudah pasti nilai kebenarannya. Jadi benar atau salahnya udah pasti ya. Sedangkan berkuantor, pernyataan kuantor itu seperti apa? Kita akan bahas ya. Oke. Baik, kita akan mulai dengan pernyataan berkuantor. Apa itu kuantor? Sorry. Nih. Oke. Apa itu kuantor? Kuantor adalah simbol yang melambangkan kalimat terbuka dalam semesta pembicaraan pernyataan, yaitu yang terdiri dari kuantor universal dan kuantor ekstensial. Anda perhatikan bahwa untuk universal Anda harus terbiasa menuliskan lambangnya adalah ini. Ini adalah lambang lambang kuantor universal ya. Oke. Ini mohon maaf karena ini pakai online jadinya rada lemot ya. Oke, saya ulangi. Jadi lambang dari kuantor universal itu bentuknya A dibalik ya. A dibalik ini nih, bentuk A dibalik nih. Anda harus terbiasa dengan tulisan ini. Ini lambang kuantor universal. Gimana cara membacanya nanti kita akan bahas ya. Universal artinya semua, berkeseluruhan, seluruhan ya. Semuanya. Sedangkan yang satu lagi ada dua ya. Yang satu lagi kuantor ekstensial. Kuantor ekstensial itu lambangnya E dibalik. Jadi semua dibalik ya. Kalau tadi A dibalik, kalau ini E dibalik ya. Jadi ada dua, kuantor universal dan kuantor ekstensial. Apa itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, kuantor universal. Apa itu kuantor universal? Yaitu pernyataan yang menyatakan adanya seluruh atau setiap atau semua ya, hal yang terdapat dalam pernyataan ya. Kalau secara matematis di lambangannya seperti ini. Nih bentuk seperti ini. Ini tuh dibacanya untuk setiap X bersifat P. Nah, gitu. Untuk setiap, untuk semua ya. Itu berlaku sifat atau berlaku P ya. Px itu artinya sifat X ya. Sifatnya P ya. Jadi semua X bersifat atau berlaku Px. Nih. Apa itu Px? Px itu ya nanti menyebutkan sifat daripada X itu sendiri gitu ya. Sesuatu itu sendiri. Ya. Nah, karena ini juga merupakan pernyataan, kuantor itu juga merupakan pernyataan, dia juga memiliki nilai kebenaran. Jadi nanti dia bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Anda perhatikan, kalau pernyataan kuantor universal itu akan bernilai benar ya, ingat, dia akan bernilai benar jika tidak ditemukan nilai X yang membuat P salah. Bingung nggak? Bingung nggak? Nggak ya? Oke ya, saya ulangi. Jadi pernyataan kuantor universal ini akan bernilai benar apabila saya tidak menemukan satupun dari semesta pembicaraan X ini yang kita bicarakan yang membuat P ini sedemikian menjadi salah. Gitu loh ya. Jadi kalau ada satu aja yang ketemu salah ya berarti nilainya udah berubah gitu ya. Sedangkan kebalikannya, kalau kuantor universal ini bernilai salah, kapan dia akan bernilai salah? Apabila atau jika ditemukan X
yang membuat P salah. Nah ini tadi kebalikannya dari ini kan, tidak ditemukan. Tapi sekarang kalau yang ya kalau negasinya ya berarti ditemukan. Ini kan tidak ditemukan ya. Ini tidak ditemukan. Nah kalau yang salah ya ditemukan gitu ya. Ya, asal ditemukan ya berarti salah. Tapi kalau nggak ditemukan, kita nggak dapat menemukan, ya udah berarti benar gitu. Oke, baik, kita bahas contohnya. Paling gampang nih. Contoh, ini pernyataan kuantor universal. Biasanya ada kata-kata semua atau untuk setiap gitu ya. Ini ada kata-kata semua. Lihat, perhatikan baik-baik. Semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, oke ya. X-nya siapa? Semua bilangan prima. Artinya semesta pembicaraannya adalah bilangan prima. Ganjil itu apa? P-nya, sifatnya ganjil. Nah, perhatikan baik-baik. Semua bilangan prima adalah ganjil. Perhatikan, pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah. Cara ngeceknya, saya tanya, Anda dapat nggak menemukan bilangan prima yang ganjil? Saya ulangi, semua bilangan prima adalah ganjil. Sekarang pertanyaan saya, Anda bisa nggak menemukan bilangan yang tidak ganjil? Ada, prima yang tidak ganjil. Ada, 2 ya, oke. Yaitu bilangan 2. Sehingga karena saya dapat menemukan satu bilangan yang yaitu 2, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang salah. Kenapa salah? Dia bilang semua bilangan prima adalah ganjil. Tapi pada kenyataannya saya dapat menemukan, nih berarti pernyataan yang kedua ini ya. Pada kenyataannya dia akan bernilai salah jika ditemukan. Nah, kita kan menemukan nih. Kita menemukan di antara bilangan prima itu ada 2. 2 itu genap gitu loh. Sehingga pernyataan ini menjadi pernyataan yang salah. Ya, jadi P-nya salah itu berarti P-nya tidak ganjil, berarti P-nya genap gitu loh. Ya. Dia akan bernilai salah jika ditemukan X yang membuat P-nya salah. Saya dapat menemukan 2 sehingga P-nya ini jadi salah, P-nya jadi ganjil. Sementara seharusnya ganjil, ini jadi genap, jadi salah ya gitu. Jadi pernyataan semua bilangan prima adalah ganjil itu adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena saya dapat menemukan 2 ya di antara bilangan prima itu yang menyebabkan bilangan prima itu tidak ganjil. Jadi pernyataan ini menjadi pernyataan yang salah. Jadi ini salah ya. Oke, paham ya? Itu pernyataan berkuantor kuantor universal. Kalau yang bernilai benar gimana? Kalau yang bernilai benar misalnya misalkan saya berikan contoh gitu ya. Misalkan semua bilangan asli, kita gampang aja ya. Semua bilangan asli adalah positif. Oke, ini kalau saya buat semua bilangan asli sifatnya apa? Sifatnya positif. Nah, begini. Pertanyaan saya, dapatkah Anda menemukan bilangan asli yang negatif gitu loh? Ceritanya begitu. Nggak dapat ya? Karena kalau bilangan asli itu kan dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nggak ada negatifnya kan? Apa artinya? Artinya saya nggak dapat menemukan, saya tidak dapat menemukan X-nya yang sedemikian rupa sehingga tidak positif gitu maksudnya. Sehingga karena saya tidak dapat menemukan X-nya yang tidak positif, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar. Paham? Paham? Ya, oke, saya ulangi ya. Jadi ini contoh kalimat kuantor atau pernyataan kuantor yang bersifat benar, bernilai benar. Jadi semua bilangan asli adalah positif. Semua bilangan asli adalah positif.
Jadi X-nya siapa? Bilangan asli. Bilangan asli kan banyak ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Adalah positif. Positif itu adalah sifatnya, P-nya. Nah, karena kita tidak dapat menemukan bilangan asli yang sehingga menjadi P-nya ini negatif ya, tidak positif misalkan, maka itu menjadi benar ya. Jadi alasannya kenapa benar? Saya nggak dapat menemukan satu pun ya yang tidak positif, semua positif. Berarti kuantor itu atau contoh itu adalah bernilai benar. Paham ya? Oke, semoga nggak bingung ya. Simpel saja kok ya. Oke, nah akan lebih paham kalau Anda mempelajari. Kita lihat yang kedua, yaitu kuantor eksistensial. Apa itu? Yaitu pernyataan yang menyatakan hanya adanya ya. Pernyataan yang menyatakan hanya adanya beberapa ya, bisa dikatakan dengan menggunakan kata hanya, adanya ya, beberapa, sebagian ya, ada ya. Jadi pernyataan kalimatnya biasanya diawali seperti itu. Nah, kalimat atau simbol matematikanya ini dibalik tadi ya, ini dibaca untuk setiap X bersifat untuk beberapa X ya, ada beberapa X bersifat atau berlaku PX. Ini bacanya ya. Nah, ini kebalikannya dengan yang universal tadi. Kalau eksistensial itu dia akan bernilai benar ya, dia akan bernilai benar. Gampang kalau ini, jika ditemukan X yang membuat P-nya benar. Asal saya dapat menemukan satu saja yang sudah menjadi benar, oke, selesai, nggak harus semua. Jadi untuk kalau eksistensial itu simple ya, asal saya dapat membuktikan satu aja, maka udah kalimat itu benar, nggak harus semuanya ya. Oke. Sedangkan dia akan bernilai salah kapan? Dia akan bernilai salah apabila tidak ditemukan X yang membuat P-nya benar. Kebalikannya ya, kebalikannya, tidak ditemukan X yang membuat P-nya menjadi benar. Nah, jadi kalau nggak ada satupun yang kita temukan ya, berarti dia akan menjadi salah ya. Satu aja nggak ada ya, ya udah berarti salah gitu. Oke ya, jadi saya ulangi, kalau membuktikan benar cukup ada satu udah selesai, nggak harus semua. Tapi kalau untuk membuktikan salah, kita nggak bisa menemukan meskipun hanya satu gitu ya. Oke, contoh nih, contoh. Ini kalimatnya diawali dengan begini. Ini pernyataan kuantor eksistensial. Ada bilangan ganjil, ingat ya, berarti X-nya bilangan ganjil ya, yang habis dibagi 2. Ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Pertanyaan saya, Anda dapat nggak temukan bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu berapa aja? Berapa? 1. Berapa lagi? 3. Berapa lagi? 5. Berapa lagi? 7. Berapa lagi? 9. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, dapat nggak kalian menemukan bilangan ganjil ini satu aja yang habis dibagi 2? Dapat nggak? Dapat ya. Dapat ya. Ya, karena ganjil ya. Karena saya nggak dapat menemukan bilangan di antara bilangan ganjil ini yang habis dibagi 2, maka saya memakai sifat yang kedua. Nih, karena saya tidak dapat menemukan ganjil yang habis dibagi 2, nggak ada ya. Karena tidak ada, ya udah berarti pernyataan ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2 ini menjadi pernyataan yang salah. Ya, gitu ya. Jadi ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena saya nggak menemukan satu pun, ya berarti kalimat ini menjadi pernyataan yang salah. Paham? Oke, sekarang saya buat
contoh yang nilainya benar. Apa? Misalkan contoh yang bernilai benar. Contoh. Oke. Ada bilangan prima yang habis dibagi 2. Oke. Jadi ceritanya ditulis ada, nah ini lambangnya, bilangan prima X yang P-nya apa? Habis dibagi 2. Nah gitu. Pertanyaan saya, bilangan prima itu berapa aja? Bilangan prima 2 ya, 2, 3, 5, berapa lagi? 7, 9 enggak ya? 11, 13 dan seterusnya. Pertanyaan saya, ada enggak di antara bilangan prima itu yang habis dibagi 2? Ada. Siapa? 2. Meskipun hanya ada satu-satunya bilangan prima yang habis dibagi 2, maka pernyataan ini, karena saya dapat menemukan meskipun hanya satu, ya, ada bilangan prima yang habis dibagi 2. Karena saya dapat menemukan satu-satunya yang habis dibagi 2 adalah 2 ini, maka pernyataan ini menjadi pernyataan yang bernilai benar. Kenapa benar? Ini tadi akan bernilai benar jika ditemukan X yang membuat P-nya benar. X ini nggak harus semua, X ini satu aja cukup. Asal ada satu yang benar, udah gitu loh. Ya, jadi kalau ngomong ada, ya buktinya gampang, asal ada satu aja gampang. Contoh misalkan ini, ada siswa SMK 3 Bogor yang tidak pakai seragam. Asal kita dapat menemukan satu orang yang nggak seragam, udah berarti kalimat saya benar. Ya, tapi hati-hati. Kalau semua siswa SMK 3 Bogor memakai seragam, ya, asal ada satu aja yang tidak seragam, kalimat itu menjadi salah. Ya, Oke, ini kalimat atau pernyataan kuantor eksistensial. Oke ya, paham ya? Oke, baik, lanjut kita ke slide berikutnya. Contoh ini contoh beberapa tadi ya. Oke. Beberapa siswa SMK tidak memakai seragam. Beberapa berarti apa ini? Ini eksistensial ya. Beberapa beberapa siswa ya tidak memakai seragam. PX ya. Tidak memakai seragam. Jangan dikatakan P itu langsung, kalau karena tidak saya mau tulis negasinya nggak usah ya. Jadi P itu ya tidak berseragam gitu ya. Agar menjadi pernyataan yang benar, saya cukup membuktikan satu siswa saja, ya, satu siswa yang tidak pakai seragam. Ya. Jadi kalimat beberapa siswa SMK tidak seragam, asal ada satu aja, ada satu anak yang nggak pakai seragam, maka kalimat ini akan menjadi kalimat yang benar. Ya. Tapi kalau kita mau mengatakan yang kalimat ini menjadi kalimat yang salah, berat syaratnya apa? Ya, saya tidak bisa menemukan satupun yang nggak seragam, gitu. Ya, gitu. Kalau untuk menyatakan salah, maka ya saya nggak bisa menemukan satupun yang tidak pakai seragam. Ya, berarti semua harus seragam. Nah, gitu. Oke, ini yang beberapa. Nah, ini yang kuantor universal. Semua guru SMK 3 Bogor adalah wanita. Semua guru. Ini kalimatnya benar apa salah? Kalimatnya ini. Semua berarti pakai universal. Guru sifatnya adalah P. P itu apa? P itu adalah wanita. Untuk menjadi benar, maka saya nggak bisa menemukan satupun yang tidak wanita, gitu ya. Kalau untuk menjadi benar, saya nggak bisa menemukan yang tidak wanita. Setiap kita ketemu guru wanita, setiap ketemu guru wanita, setiap ketemu guru wanita. Tapi tiba-tiba ketemu guru satu orang nyempil ada di kamar mandi, ya kan, bapak-bapak gitu, Pak Guntaram ternyata. Jadi kalimat itu akan menjadi kalimat yang salah. Kenapa? Saya dapat menemukan satu orang guru yang tidak wanita. Siapa? Pak Guntaram tadi barusan dari kamar mandi. Ya gitu. Dia akan menjadi pernyataan yang bernilai salah. Kenapa salah? Karena saya dapat menemukan meskipun hanya satu, ya, meskipun hanya satu tidak wanita. Paham ya? Oke, baik. Oke.
Oke, next kita akan bahas berikutnya masih tentang kuantor ya. Oke, nah kita kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang negasi. Kalau negasi itu berarti kalau negasi benar jadi salah, negasi salah jadi benar. Sehingga untuk menegasi kuantor ini, karena kuantor itu juga pernyataan, maka perhatikan baik-baik. Negasi dari kuantor nanti juga bentuknya kuantor juga. Yang menjadi ciri khas dari negasi kuantor adalah kalau dia universal, negasinya ini universal kan, setiap kan. Ini tulisannya kebalik ya, maaf ya, harusnya P dalam kurung. Oke, nggak apa-apa ya, ini kebalik. Harusnya setiap X bersifat PX, nah gitu harusnya gitu, kebalik. Yang dikurung harusnya X nya bukan P nya. Oke, baik. Oke ya, jadi negasi dari setiap itu ada nih beberapa, ada beberapa ya. Sifatnya dinegasikan, negasinya tidak P. Jadi negasi dari setiap itu adalah ada atau beberapa yang tidak P. Nah gitu. Demikian juga kalau tadinya ekstensial, ada beberapa, maka negasinya adalah setiap. Sifatnya tadi PX menjadi tidak PX ya. Jadi kalau secara penulisannya secara matematik, negasi ini kan lambang negasi ya. Negasi ini lambang negasi dari setiap X bersifat PX itu ekuivalen dengan ada X yang sifatnya tidak P gitu. Demikian juga kalau ya negasi dari beberapa X bersifat P, maka ini ekuivalen dengan setiap X bersifat tidak P. Ingat ya, kata kuncinya ya. Kalau setiap itu negasinya pasti nanti beberapa atau ada gitu ya. Tapi kalau negasinya dari beberapa, maka nanti negasinya pasti setiap gitu ya. Sedangkan sifatnya tetap diingkarin ya, tetap dinegasi. Tadinya PX yang menjadi PX, tidak PX. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh. Ini contoh. Contoh negasi dari misalkan semua bilangan prima adalah ganjil. Semua berarti universal. Prima sifatnya ganjil. Nah, gini. Maka nanti negasinya adalah ada prima yang tidak ganjil. Nah gitu, paham? Jadi saya belum melihat baca, tapi semua bilangan prima sifatnya ganjil, negasinya ada bilangan prima sifatnya tidak ganjil ya. Jadi kalimatnya menjadi bisa ada, bisa dengan menggunakan beberapa ya. Beberapa bilangan prima adalah tidak ganjil. Oke. Yakin nggak? Yakin nggak? Kalau tidak yakin kita buktikan ya. Oke. Semua bilangan prima. Oke. Semua bilangan prima. Siapa saja bilangan prima itu? 2, 3, 5 dan seterusnya tadi ya. Oke. Adalah ganjil. Ganjil semua enggak? Enggak ya, ternyata ada. Karena saya menemukan 2 yang genap, maka pernyataan ini menjadi benar atau salah? Tadi kalau semua kita enggak bisa menemukan ya. Tapi ternyata saya menemukan, berarti kalimat semua bilangan prima adalah ganjil, benar salah? Salah. Iya. Kenapa salah? Karena saya dapat menemukan 2 yang tidak ganjil gitu loh ya. Jadi kalimat ini menjadi kalimat yang salah. Maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan ini nanti harus nilainya benar. Ya. Ini harus menilai benar. Gimana caranya? Kita ulangi lagi. Ada atau beberapa bilangan prima. Tulis dulu misalkan bilangan prima tadi 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Adalah tidak ganjil. Adalah tidak ganjil. Beberapa itu untuk membuktikan benar gimana? Iya, asal ada 1 aja saya udah selesai kan gitu ya, udah benar gitu kan. Ini saya dapat menemukan 3 itu prima dan dia ganjil.
Udah selesai, nggak usah semua kita buktikan gitu kan. Karena kalimatnya hanya beberapa, sehingga untuk menyatakan ini supaya menjadi benar, udah ada angka 3 yang termasuk bilangan prima, ya. Sorry, maaf. Sorry, saya ulangin. Kayak berapa ada bilangan prima adalah tidak ganjil, bukan dua ya, maaf. Harusnya yang saya bahas yang dua, angka 2. Nih, sorry. Oke, saya ulangi. Jadi, untuk membuktikan beberapa tadi, saya cukup membuktikan hanya ada satu aja sudah cukup. Ya, kita ambil beberapa itu, kita ambil satu aja yang tidak ganjil. Ya, yang tidak ganjil berapa? Ini gitu. 2 kan ya? Sama seperti tadi kita jadi bukti. Sehingga karena saya dapat menemukan satu aja, meskipun hanya satu, maka kalimat ini menjadi kalimat yang benar. Karena dia bilang beberapa. Beberapa itu cukup satu aja. Maka beberapa bilangan prima adalah tidak ganjil, ini adalah pernyataan yang benar. Oke ya. Sehingga ini memang ini adalah negasinya. Ini berlawanan dengan ini kan, gitu. Karena yang namanya negasi itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin sama dengan kalimat awalnya. Ya, kalau tadinya benar ya negasinya harus salah. Kalau negasinya awalnya tadi salah ya negasinya nanti harus bernilai benar. Oke. Ini contoh yang kedua. Ada siswa SMK tidak memakai seragam. Ada siswa. Ya, karena ini sifatnya harus pembuktian ya nggak apa-apa ya, tapi ini kita secara matematis saja. Ada siswa SMK berarti lambangnya ini ekstensial. Siswa X itu siswa SMK yang tidak memakai tidak memakai seragam, PX itu tidak memakai seragam. Maka negasinya adalah tadi kalau negasi apa? A. Semua siswa SMK tidak memakai seragam itu apa? Ya memakai, tidak memakai seragam. Tidak memakai itu artinya memakai. Ya oke. Ini bernilai benar atau salah? Ya ini kita nggak bisa seperti matematik tadi karena ini harus bukti empiris, gitu ya. Ini harus dibuktikan empiris. Ya, kita harus buktikan empiris. Lihat dulu gitu kan. Ya, ada siswa tidak memakai seragam. Tiba-tiba kamu keluar, ada anak yang nggak pakai seragam. Benar salah? Benar, udah kalimat ini buktinya hanya cukup satu orang ya. Saya cukup satu orang saja yang nggak pakai seragam, ini akan menjadi benar. Tapi kita nggak dapat menemukan seluruh sekolah yang nggak pakai seragam, nggak ada, semua pakai seragam. Oh ya udah, berarti kalimat itu akan menjadi kalimat yang salah gitu. Ya, oke, baik, semoga bisa dipahami. Saya yakin nggak bisa langsung pinter ya, namanya belajar itu proses. Anda bisa mempelajari atau melihat ulang dari video ini. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Janji saya tadi kita akan bahas sedikit tentang penarikan kesimpulan ya, Ya, kita akan bahas tentang penarikan kesimpulan. Ini sebenarnya hanya bermain kata-kata saja. Yang kita mainkan adalah implikasi. Ya, cara penarikan kesimpulan. Cara penarikan kesimpulan itu ada 3 nanti, ya. Yang pertama yang kita dengan modus itu apa? Kebiasaan ya, modus ya, cara. Ini cara penarikan kesimpulan dengan modus ponen. Seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau ada pernyataan ya, kita punya 2 pernyataan. Pernyataan itu kita beri kita namanya premis. Jadi saya punya pernyataan itu bisa kita sebut sebagai premis. Saya punya premisnya apa? Premis yang pertama itu jika P maka Q ya. Itu adalah bernilai benar. Jadi ini kita mengatakan bahwa pernyataan itu bernilai benar. Jika P maka Q nilainya benar. Yang mana aja? Ini. Ini gitu ya. Yang ini nggak kepakai. Kenapa? Karena kita udah premiskan bahwa jika P maka benar. Jika P maka Q itu bernilai benar. Maka 3 ini. 1, 2, 3. Itu premis yang pertama. Nah, kita punya premis yang kedua untuk menguatkan. Premis yang kedua apa? Premis yang kedua itu P. P ini sebagai premis ini juga bernilai benar. Ya. P-nya bernilai benar. Kalau P-nya bernilai benar, nih. Ya kan?
Mau nggak mau berarti pasti Q-nya bernilai benar. Gitu aja kok ya. Jadi kalau saya punya premis jika P maka Q, itu udah yakin kita benar. Kemudian tiba-tiba ada premis yang kedua P ternyata, maka saya dapat ambil kesimpulan bahwa kesimpulan atau konklusi saya, kesimpulan saya adalah Q. Paham ya? Buktinya pakai ini ya, membuktikan secara tabel seperti ini. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh. Oke, contoh modus ponen. Premis pertama, jika rajin belajar maka ia pintar. Jika rajin belajar maka ia pintar. Karena ini adalah penarikan kesimpulan, maka pernyataan ini harus kita yakini ini kalimat yang benar. Walaupun pada kenyataannya belum tentu benar ya. Karena ini kita jadikan premis, maka dia menjadi pernyataan yang bernilai benar. Jadi P-nya adalah rajin belajar, Q-nya adalah pintar. Ya, oke. Andi, ada orang namanya Andi, dia rajin belajar. Rajin belajar itu apa? P. Maka saya dapat kesimpulan bahwa Andi pintar. Gitu. Paham? Ya, itu cara menarik kesimpulan. Jangan mengambil kesimpulan dari konteks ya. Jika rajin belajar maka ia pintar. Andi rajin. Kesimpulannya Andi dibelikan HP. Enggak ya, enggak. Konteksnya bukan ke sana ya. Konteksnya adalah yang kita premisnya tadi apa? Jadi kita tidak keluar dari semesta pembicaraan kita. Ya, kita ngomongin rajin belajar maka ia pintar. Ada Andi ya, rajin belajar. Oke lah, kita bisa ambil kesimpulan dia pintar. Jangan ditarik kesimpulan Andi rajin belajar, oh iya dia kaya. Enggak ya, enggak, bukan begitu. Ya, ini pembahasannya ya, pembahasan tadi ya. Jadi P maka Q-nya benar, kemudian P-nya benar, maka kesimpulannya adalah Q-nya benar ya. Oke, itu penarikan kesimpulan modus ponen. Nah, sedangkan kebalikannya cara pengambil kesimpulan yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens itu apa? Modus tollens itu seperti ini. Ya. Sama, kita punya premis yang pertama jika P maka Q ini bernilai benar. Ya, jadi ini bernilai benar. Mana nilai benar ya ini? Ini. Jadi jika P maka Q-nya benar. Ya. Nah, kenyataannya premis yang kedua, ada premis yang kedua tidak Q ya, tidak Q. Ya, tidak Q ini bernilai benar. Ya, tidak Q itu bernilai benar. Ya. Tidak Q bernilai benar. Ya. Kesimpulannya apa nanti? Kesimpulannya adalah tidak P. Ya, oke. Ngelihatnya gimana ngelihatnya? Yang ngelihatnya seperti ini. Jika P maka Q bernilai benar, maka ini ya, saya tadi ya 3 1 2 3. Kemudian premis yang kedua tidak Q. Tidak Q. Berarti tidak Q itu berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Ya, kebalikannya berarti ini akan menjadi ya, ini akan menjadi ini saya ambil, ini ada tidak Q. Nah, tidak Q siapa? Ini tidak Q-nya salah, ini tidak Q-nya benar, ini tidak Q-nya salah, ini tidak Q-nya benar. Ya kan? Oke. Ya. Oke. Oke, perhatikan. Ini udah nggak kepake ya. Ini udah nggak kepake tadi ya. Ini nggak kepake. Karena jika P maka Q-nya kan salah. Nah, kemudian ada premis yang kedua, tidak Q-nya benar. Tidak Q benarnya mana? Ini kan? Ini kan? Tidak Q-nya benar kan? Maka kesimpulannya apa? P-nya salah. P-nya salah. P-nya salah itu apa? Berarti diingkarin. Diingkarin ya. Jadi tidak P berarti diingkarin. Tidak P itu apa? Tidak S berarti. Ini tidak S berarti. Jadi ini kan tidak P. Tidak P-nya apa? Tidak P-nya benar. Maka kesimpulannya adalah P-nya tidak P itu adalah bernilai benar. Benar bahwa tidak P ya. Gitu. Oke, kalau Anda masih bingung dengan cara pembuktian tabel ini, oke lah. Anda bisa ambil maknanya saja ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya.
Oke, premis yang pertama, jika rajin belajar maka ia pintar tadi ya. Ya. Hahaha, maaf. Saya salah ya. Ini belum saya ganti, saya masih copy yang lama ya. Ini harusnya premis yang kedua, Andi rajin belajar, ini salah ya. Harusnya ini saya ganti. Oke. Ya ganti ya, saya ganti. Oke, saya ganti. Oke, saya ganti daripada saya membuat video ulang. Ini premis yang keduanya, Andi tidak pintar ya gitu. Andi tidak pintar. Oke, maka kesimpulannya ya, kesimpulannya ini bukan Andi pintar, tapi Andi tidak rajin belajar. Sorry. Oke, gitu ya, maaf. Jadi ini contoh yang lama, belum contoh copy paste aja, belum saya edit. Oke, baik ya. Jadi tadi apa? Bahwa kalau nih ya, jika P maka Q benar, ini ada bernilai benar, ini tidak Q-nya akan bernilai, ini adalah pernyataan yang benar, tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P ya. Ini akan menjadi kesimpulan yang benar. Jadi contohnya, jika rajin belajar maka ia pintar ya. Andi tidak pintar, ini kan tidak Q kan, berarti tidak Q, maka kesimpulannya tidak P. Apa artinya? Artinya adalah Andi tidak rajin belajar. Ya, itu cara penarikan kesimpulan untuk modus tollens. Ya, oke. Baik. Next, penarikan kesimpulan terakhir. Ya, oke. Ini kalau ini simpel ya. Ya, jika P maka Q ini bernilai benar, Q maka R bernilai benar. Jadi ini ada tiga pernyataan ya. Maka kesimpulannya P maka R. Ya, ini mah gampang. Ya, jika P maka Q, Q maka R, ya langsung aja. Nanti kesimpulannya Q maka R. Gitu. Ya, contohnya, jika rajin belajar maka ia pintar, Andi pintar, maka ia naik kelas. Maka kesimpulannya, jika rajin belajar maka Andi naik kelas. Udah gitu doang. Jadi itu penarikan kesimpulan silogisme, kayak sebab akibat gitu ya. Jika belajar pintar, jika pintar naik kelas, udah. Maka jika rajin naik, ya udah gitu doang. Oke ya, baik ya. Oke, jadi begitu saja ini cara penarikan kesimpulan. Ya, ada tadi apa? Saya ulangi. Ada modus ponen ya, tadi udah tahu ya. Jika P maka Q, P kesimpulannya Q. Kemudian modus tolen, jika P maka Q, tidak Q maka tidak P. Yang terakhir adalah silogisme ya. Silogisme itu ada tiga pernyataan. Jika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya P maka R atau konklusinya. Oke, kalian bisa bahas materi ini atau pelajari materi ini. Anda bisa kirimkan WA ke nomor ini ya. Anda bisa belajar yang seperti pernah kalian praktekkan ya, mempelajari dengan balasan dari WA. Sedangkan kalau kalian mau latihan tentang soal-soal tentang logika, silakan Anda link berikut ya. Ini ada latihan-latihan soal yang bisa Anda coba atau berlatih. Demikian pembahasan tentang penarikan kesimpulan dan pernyataan kuantor. Semoga bermanfaat dan bisa dipahamin. Jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk terus tetap belajar, dan ingat, jangan lupa tetap berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.